Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebentar ya, saya mau share screen dulu. Oke, sudah terlihat ya, share screen-nya ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Aini. Saya merupakan mentor untuk keperawatan maternitas dari Upskep yang insya Allah akan menemani teman-teman semuanya selama lebih kurang 2 jam ke depan ya, dari pukul 9 hingga pukul 11 untuk kita membahas soal-soal keperawatan maternitas ya yang sekiranya akan muncul di UKOM nanti. Nah, di sini saya punya 2 slide ya. Yang pertama itu slide-nya adalah eh, nih yang berhubungan dengan semua yang berhubungan dengan antenatal care ya, mulai dari gangguan pada masa kehamilan, status obstetrik, pemeriksaan Leopold dan tinggi fundus uteri, taksiran persalinan serta adaptasi perubahan fisik pada ibu hamil. Sementara untuk slide keduanya nanti kita akan membahas terkait dengan persalinan normal skala 1 sampai dengan 4, perawatan postpartum dan keluarga berencana. Patograf ini udah kita coret ya, jadi kita nggak bahas patograf pada pertemuan hari ini. Nah, sistem untuk pada hari ini adalah saya akan, karena kita ekspres ya, jadi kita akan lebih banyak berfokus kepada contoh-contoh soal. Jadi, nanti saya akan menampilkan contoh-contoh soal kepada teman-teman semuanya. Silahkan dijawab dalam waktu kurang lebih 1 menit sampai 2 menit ya. Kalau pertanyaannya soalnya soal bercerita, mungkin waktu yang dibutuhkan kurang lebih 2 menit untuk bisa membaca dan menganalisis jawabannya apa. Nah, karena di sini tidak semuanya ini semuanya pakai Zoom ya atau di kelas? Pakai Zoom atau di kelas? Di Pakai Zoom, rumah, Kak. Bu. Di rumah. Oke, bagus. Nah, jadi nanti silahkan diketik di kolom komentar ya. Diketik di kolom komentar jawabannya apa. Nah, dengan demikian nanti saya bisa lihat teman-teman udah menjawab apa belum. Kalau misalnya sudah menjawab semuanya, baru kita nanti akan membahas terkait dengan pembahasannya seperti apa. Nah, karena saya tidak akan mendahului terlebih dahulu dengan materi, jadi nanti kalau misalnya ada hal-hal yang sekiranya teman-teman tidak paham atau pengen diulangi kembali atau ada hal-hal yang perlu diklarifikasi, jangan malu-malu dan ragu-ragu untuk diketik di kolom komentar. Insya Allah saya akan membaca. Ya, jadi teman-teman di sini silahkan nanti bertanya ya sebanyak mungkin dan hal-hal yang sekiranya teman-teman ragu ya, jangan malu-malu. Kalau misalnya takut untuk melihat dilihat teman, boleh chatnya itu japri ke saya ya, langsung ke saya. Insya Allah saya akan bacanya. Seperti itu. Baik, untuk tidak memperpanjang kata-kata ya, kita langsung masuk saja kepada gangguan pada masa kehamilan. Contoh-contoh soalnya kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah contoh soal yang pertama terkait dengan gangguan pada masa kehamilan. Silakan dibaca dan dijawab dalam waktu kurang lebih 1 menit. Oke, sudah banyak yang menjawab. Di sini jawabannya B, B, B. Oke, kita lihat ya. Nih, ibu hamil berusia 24 tahun, G1, P0, A0, datang ke Poliklinik Kebidanan.
Hasil pengkajian didapatkan data usia kehamilan 20 minggu, berarti ini sudah masuk ke trimester kedua ya. Pasien mengeluh merasakan mual dan muntah sejak usia kehamilan 5 minggu. Pasien mengaku tidak memiliki nafsu makan. Ini saya garis bawah, saya stabilo ya. Semua yang berhubungan dengan data subjektif merasakan mual muntah, kemudian mengaku tidak memiliki nafsu makan, mengatakan berat badan tidak bertambah. Nah, kemudian kita garis bawahi juga data objektifnya. Wajah pasien tampak pucat, mata cekung, mukosa bibir kering, turgor kulit menurun, serta nafasnya berbau aseton. Pertanyaannya di sini adalah, apakah masalah keperawatan yang tepat untuk kasus ini? Nah, untuk menentukan masalah keperawatan yang tepat, mungkin kita bisa nge-framing dulu ya. Ini kira-kira diagnosis medisnya apa ya kasusnya? Nah, kalau kita lihat dari data-data di atas ini, diagnosis yang bisa kita angkatkan untuk ini adalah apa teman-teman? Diagnosis medisnya ya, kasusnya ya. Kasusnya adalah HEG. Apa itu HEG? HEG adalah hiperemesis gravidarum. Apa itu hiperemesis gravidarum? Hiperemesis gravidarum adalah kondisi di mana ibu hamil merasakan mual dan muntah yang berlebihan. Ya, mual muntah yang berlebihan di awal-awal masa kehamilan. Ya, yang mana frekuensinya itu bisa mencapai lebih dari 20 kali dalam sehari gitu. 20 kali dalam sehari, yang mana ini juga akan menyebabkan adapun masalah masalah keperawatan utamanya adalah masalah keperawatan utama risiko defisit volume cairan ya. Jadi yang paling kita khawatirkan dari kasus HEG itu adalah defisit volume cairannya. Ya, makanya salah satu indikasi pasien dengan hiperemesis gravidarum ini harus kita rawat di klinik atau rumah sakit itu adalah untuk mengkoreksi volume cairannya. Jadi cairannya adalah yang paling penting gitu. Kalau ibunya bisa minum di rumah ya nggak harus dirawat gitu. Tapi kan pada umumnya ibu yang mengalami mual muntah dan berlebihan ini, mereka juga nggak bisa minum dengan nyaman gitu ya. Minum mual, kan minum pun bikin mual gitu. Makanya kita perlu dan sifatnya urgen untuk memberikan cairan melalui intravenal lain gitu. Jadi masalah perawatan utama untuk kasus HEG ini adalah risiko defisit volume cairan. Yang kedua adalah risiko defisit nutrisi. Ya, defisit nutrisi. Tapi kalau yang ditanya mana yang lebih penting cairan atau nutrisi, maka jawabannya yang paling penting itu yang pertama harus kita koreksi adalah cairannya. Nah, di sini kalau kita lihat ternyata tanda-tanda untuk defisit volume cairan itu sudah ada. Pasien tampak pucat, mata cekung, mukosa bibir kering, turgor kulitnya sudah menurun, serta yang paling penting itu adalah nafas berbau aseton. Nafas berbau aseton itu merupakan salah satu tanda terjadinya hipovolemia. Apa itu hipovolemia? Hipovolemia adalah defisit volume cairan yang sudah terjadi sampai kepada intraselnya. Ya, jadi jawabannya di sini adalah hipovolemia. Nah, ini jawabannya yang benar. Oke. Nah, belum ada yang menjawab dengan benar ya. Kebanyakan pada menjawabnya itu adalah defisit volume nutrisi. Gitu. Jawabannya banyaknya B. Tapi ada juga yang menjawab C ya. Muhammad Iqbal menjawab dengan C. Oke, mari kita lihat pembahasannya ya. Dari keywordnya mual muntah pada masa kehamilan, tidak memiliki nafsu makan, mata cekung, mukosa kering, maka jawaban yang tepat adalah C. Nah, apa itu hipovolemia, teman-teman? Jawaban tepat hipovolemia tadi sudah dibahas ya dengan analisis seperti ini, di mana etiologinya itu adalah hiperemesis gravidarum. Nah, kita lihat opsi-opsi jawaban yang lain. Kenapa opsi-opsi jawaban yang lain itu kurang tepat? Yang pertama itu ada opsi intoleransi aktivitas. Nah, ini juga kurang tepat ya. Kenapa? Karena untuk mengangkatkan masalah keperawatan intoleransi aktivitas, setidaknya harus ada data penguat berupa adanya perubahan tanda-tanda vital pada pasien saat melakukan aktivitas yang merupakan data kunci untuk diangkatkannya masalah keperawatan intoleransi aktivitas.
aktivitas. Contohnya apa? Contohnya adalah masalah keperawatan pada klien dengan gangguan jantung. Nah, kalau pasien dengan gangguan jantung itu kan kita menjaga supaya supaya beban kerja jantungnya itu tidak besar, ya, karena kan jantungnya sudah mengalami gangguan nih. Jadi kita mengupayakan supaya dia tidak melakukan aktivitas-aktivitas berat yang akan memperberat kerja jantungnya. Makanya orang gangguan jantung itu kan kalau misalnya mereka melakukan angkat beban berat, kemudian berlari kencang, kemudian naik turun tangga atau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat lainnya, itu dia mulai sesek, nadi cepat gitu, terjadi perubahan tanda-tanda vital. Makanya kita mengangkatkan masalah keperawatan intoleransi aktivitas untuk membatasi aktivitas dari klien tersebut. Nah, ini nggak cocok ya untuk intoleransi aktivitas di sini, belum ada data penguatnya. Kemudian defisit nutrisi. Nah, ini paling banyak dijawab oleh teman-teman tadi. Kenapa defisit nutrisi belum cocok untuk kita angkatkan pada kasus ini? Yang pertama memang karena belum ada data-data penurunan signifikan berat badan hingga 10% yang ada cuman berat badannya tidak bertambah ya. Jadi kalau misalnya klien di trimester 1 itu memang pada umumnya berat badannya tidak bertambah. Bahkan ada yang malah berkurang 1 sampai 3 kilogram berkurang di trimester 1 karena adanya penurunan nafsu makan ya. Kemudian di sini IMT-nya harus ada dulu untuk mengangkatkan defisit nutrisi, kita harus lihat IMT-nya apakah dia berada di bawah normal atau tidak gitu. Kadang-kadang ibu hamil itu dia udah cukup gemuk mungkin pada saat dia sebelum hamil, mungkin berat badannya sekitar 70 atau 65 kilogram gitu. Nah, dengan dia nggak makan berapa hari aja itu bukan berarti dia sudah defisit defisit nutrisi gitu, karena dia masih memiliki cadangan makanan yang bisa dipecah. Apalagi untuk kasus ini dia tidak menyertakan data-data berupa berat badan, nggak ada di sini kan gitu. Jadi kita belum bisa mengangkatkan untuk defisit nutrisi di sini ya. Kemudian gangguan rasa nyaman nyeri itu sebenarnya bisa aja jadi masalah perawatan di kasus ini, tapi yang paling utamanya kan tadi kita udah ini ya melihat ke hipovolemianya karena nafasnya sudah berbau aseton gitu. Kemudian nausea. Nah, nausea ini juga memang merupakan salah satu masalah keperawatan di HEG dan malah ini nausea ini menjadi etiologinya gitu ya. Namun yang paling penting untuk kita mengangkatkan masalah keperawatan utama itu adalah kita harus melihat data-data dari data-data objektifnya. Ya, apa data-data klinis yang muncul pada pasien saat itu? Nah, itulah yang harus kita koreksi terlebih dahulu. Itulah yang kita jadikan sebagai masalah keperawatan utama, ya. Gitu. Karena kalau nausea sendiri kan bisa kita kasih obat aja ya untuk menurunkan mualnya gitu. Tapi kan ini udah mencapai tahapan di mana dia sudah hipovolemia gitu. Makanya dia butuh untuk dikoreksi segera cairannya, ditambah cairannya ya. Gitu. Makanya hipovolemia lebih tepat untuk tegakkan gitu. Kalau misalnya disuruh pilih salah satu yang paling utamanya, kita bisa memilih hipovolemia. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ya. Selanjutnya silakan dijawab.
Oke, mari kita bahas. Ibu hamil berusia 29 tahun dengan status gravida G2P0A1 hamil 26 minggu datang ke IGD dengan keluhan nyeri yang tidak tertahankan pada saat berjalan. Di bagian ari-ari. Ari-ari itu di bagian dekat perineum ya teman-teman ya, di abdomen sebelah bawahnya. Yang menjalar ke pinggang terutama pada saat naik dan turun tangga. Ditemukan adanya flek kehitaman. Riwayat kehamilan sebelumnya abortus dengan kejadian yang sama. Tanda-tanda vital dalam batas normal, hasil USG diketahui. Nah, ini yang paling penting ya, yang harus kita garis bawahi ya. Karena yang paling penting itu kan sebenarnya data objektif ya. Bagaimanapun pasien mengeluh, tapi kalau misalnya data objektifnya tidak menunjukkan satu hal yang patofis ya, kita agak kurang bisa juga menegakkan diagnosis perawatannya. Ya, di sini hasil USG diketahui posisi plasenta menutupi jalan lahir. Apakah intervensi keperawatan yang tepat untuk kasus ini untuk mencegah terjadinya pendarahan lanjutan? Nah, dari hasil USG ini mungkin teman-teman sudah bisa ya memprediksi apa ini masalah medisnya ya, apa diagnosis medisnya. Ada yang tahu? Ada yang tahu diagnosis medisnya untuk kasus ini? Posisi plasenta yang menutupi jalan lahir. Nah, itu namanya plasenta previa. Ya, apa itu plasenta previa? Plasenta previa adalah kondisi di mana letak plasentanya itu di bawah uterus ya, agak di segmen bawah uterus yang harusnya dia itu agak di atas ya, agak di atas. Tapi kalau plasenta previa ini dia terletaknya di segmen bawah uterus sehingga dia bisa menutupi sedikit, setengah atau sebagian besar dari jalan lahir atau serviks, mulut rahimnya ketutup gitu. Nah, dengan tertutupnya mulut rahim tersebut itu menyebabkan adanya terjadi pendarahan tanpa sebab. Kadang-kadang ibunya nggak ngapa-ngapain ya, nggak jalan, nggak kemana-mana, terjadi pendarahan juga gitu. Karena apa? Karena adanya gesekan gitu ya pada saat dia berjalan. Mungkin nah, kadang-kadang dalam gesekan pun dia terjadi peluruhan atau terlepasnya sebagian kecil dari plasenta tersebut. Maka untuk plasenta previa ini, masalah keperawatan utamanya adalah risiko pendarahan. Risiko pendarahan ya. Nah, makanya untuk mencari apa intervensi keperawatan yang tepat, kita harus lihat dulu nih apa masalah keperawatan utamanya. Masalah keperawatan utamanya adalah risiko pendarahan ya. Nah, apa intervensinya yang tepat untuk kasus ini? Intervensi yang tepat untuk menghindari terjadinya risiko pendarahan ini adalah menganjurkan pasien untuk bed rest total. Nah, jadi jawabannya adalah A. Kita lihat ya. Pada kasus di atas, diagnosis medisnya adalah plasenta previa. Plasenta previa adalah plasenta yang letaknya abnormal, yaitu pada segmen bawah uterus sehingga dapat menutupi sebagian atau seluruh jalan lahir dengan salah satu tanda gejalanya pendarahan tanpa sebab. Nah, masalah keperawatan utamanya adalah risiko pendarahan ya. Maka intervensinya adalah bed rest total. Sampai kapan klien dengan plasenta previa itu dianjurkan untuk bed rest total? Sampai usia kehamilan yang cukup matang untuk diterminasi atau diakhiri gitu. Jadi kita nggak nunggu-nunggu kontraksi normal alamiahnya muncul dulu gitu untuk melahirkan. Enggak. Kalau misalnya bayinya sudah matang, paru-parunya sudah berkembang dengan baik ya, itu sudah boleh untuk diterminasi persalinannya. Nah, apakah ibu bisa melahirkan normal? Kalau misalnya dia mengalami placenta previa totalis ya, kalau placenta previa totalis itu artinya dia menutupi seluruh serviks, berarti dia yang tidak bisa melakukan persalinan normal, harus dengan melalui seksio cesaria. Tapi kalau misalnya kadang-kadang ada yang klien itu dia mengalami placenta previa submarginal ya, sedikit doang dia yang ini apa namanya menutupi jalan ini plasentanya ya, misalnya ya. Nah, mungkin dia sedikit ini aja menutupinya. Nah, kalau untuk kondisi plasenta yang seperti ini, kita biasanya menunggu sampai usia kehamilan, biasanya dia bisa keangkat sendiri.
kalau usia kehamilannya semakin besar ya, nanti dia akan terangkat sendiri. Tapi kalau misalnya ternyata dia nggak terangkat juga, tetap kita lakukan seksi cesarean seperti itu ya. Nah, jadi opsi yang lain itu sebenarnya benar juga gitu ya. Tetap eh, harus dihindari juga. Tapi semuanya itu menjurus kepada satu intervensi, yaitu adalah menganjurkan klien untuk bed rest total. Kalau dia nggak bisa bed rest total di rumah, klien bisa kita bawa ke rawat inap di rumah sakit supaya dia bisa dijaga dan dikontrol oleh perawat gitu ya. Nah, biasanya itu dipasangi dengan intravenal lain gitu supaya dia nggak terlalu banyak gerakannya gitu. Ya, jadi sebegitunya kita menjaga supaya klien itu tidak banyak melakukan aktivitas. Oke, pertanyaan selanjutnya silahkan dijawab. Oke, mari kita bahas ya. Yang menjawab baru 3 orang, katanya jawabannya A. Ada A, D, B, C. Kita jawab ya. Ibu hamil berusia 41 tahun, G4P3A0 dengan usia gestasi 34 minggu datang ke IGD dengan keluhan sakit kepala. Tarik dulu ya. Keluhan sakit kepala, kemudian terdapat edema pada tibia, serta mata berkedut. Hasil pengkajian, tekanan darah klien 160 per 110 mm Hg, dan hasil laboratoriumnya menunjukkan adanya protein urea. Ya, protein urea apa artinya teman-teman? Ditemukannya kadar protein dalam urin. Apakah itu normal? Tidak, itu tidak normal ya. Jadi kasus ini kemudian berubah nih karena saat kemudian kalian mengalami kejang seperti kejang epilepsi. Tindakan berikut yang tepat untuk dilakukan oleh perawat kecuali. Nah, kalau ada kata kecualinya berarti adalah kita memilih intervensinya yang salah yang mana gitu ya. Sebelumnya mari kita bahas dulu, ini kasusnya apa teman-teman? Nah, kalau kliennya datang dengan keluhan sakit kepala, edema pada tibia, mata berkedut, kadang-kadang dia mengalami penurunan jarak pandang yang agak-agak buram matanya gitu ya. Kemudian yang paling penting ditemukannya tekanan darah yang meningkat pada klien pada masa kehamilan, sementara sebelum hamil dia tidak mengalami hipertensi sama sekali gitu ya. Dan hasil laboratorium menunjukkan adanya proteinuria atau ditemukannya kadar protein. Ini masalah keperawatannya adalah bukan maaf, PEB. Ya, apa itu PEB? PEB adalah preeklamsi berat. Nah, preeklamsi berat ini yang ini yang bisa kita lihat itu ya. Jadi ini adalah
lanjutan dari hipertensi dalam masa kehamilan. Nah, untuk kasus preeklamsi berat ini, apa yang harus kita lakukan? Yang harus dilakukan itu adalah ibu harus rutin dan rajin untuk melakukan antenatal care. Bahkan di trimester terakhirnya itu dia harus sekali sepekan, sekali seminggu untuk memeriksakan diri. Di samping dia juga akan mendapatkan obat-obatan untuk menurunkan tekanan darah ya. Dan kemudian pada preeklamsi berat ini, klien itu sama seperti placenta previa ini. Kita jaga sebaik mungkin ya untuk menjaga supaya terkontrol lah gitu ya. Hmm. Sampai usia kehamilan yang cukup matang untuk diterminasi. Ya, cukup matang itu berapa sih usia kehamilannya? Sekitar 36 minggu ke atas. Nah, jadi terminasinya gimana nih Kak? Terminasi itu kita akhiri ya kehamilannya, berarti kita tidak menunggu kontraksi-kontraksi normal ya. Terminasinya itu bisa dengan dua cara. Yang pertama itu adalah dengan induksi oksitosin ya. Yang kedua adalah dengan seksio sesaria. Kalau induksinya gagal naik ke SC, tapi biasanya banyak juga yang memilih untuk langsung SC. Jadi ini SC-nya adalah SC berencana ya. Jadi sebegitunya kita menjaga. Kenapa kita harus menjaga ini supaya benar-benar apa namanya? Benar-benar eh, supaya dia nggak. Kenapa kita harus menjaga lah gitu intinya ya. Nah, jadi kita melakukan ini semua supaya kasus PEB ini tidak berkembang atau tidak semakin parah dan untuk menghindari terjadinya kejang pada masa kehamilan ya atau yang kita sebut juga dengan eklamsi ya. Jadi benar-benar dijaga supaya nggak terjadi eklamsi. Kenapa? Kalau sudah terjadi kejang-kejang pada masa kehamilan itu sudah berat nanti kerusakan yang terjadi pada ibu, termasuk kerusakan pada syarafnya ya. Jadi itu akan apa namanya akan membuat kondisi ibu penurunan kondisi yang sangat drastis pada ibu dan juga membahayakan bagi janinnya. Makanya ibu-ibu yang datang ke rumah sakit dia sudah kejang-kejang itu, pada umumnya dia sudah mengalami preeklamsi berat sebelumnya gitu. Ya, jadi em, dan untuk klien ibu-ibu yang datang dengan dengan eklamsi itu kita memang tidak tidak nunggu-nunggu lama untuk langsung di SC, tapi sebelum di SC kita harus meredakan dulu untuk kejang-kejangnya. Bagaimana cara meredakan kejang-kejangnya? Ya, berarti kita lihat ya tindakannya apa ya. Yang pertama itu tentulah memastikan jalan nafasnya tetap paten. Yang pertama adalah memastikan jalan nafasnya tetap paten, kemudian melindungi klien dari cedera fisik akibat perawatan, kemudian memfasilitasi kenyamanan klien. Nah, dan yang paling spesifik untuk kasus eklamsi itu adalah berkolaborasi dengan dokter terkait dengan pemberian terapi magnesium sulfat atau MgSO4. Yang tidak benar untuk tindakannya adalah memberikan terapi NaCl. Ya, jadi kalau untuk NaCl itu biasanya kita cuma untuk pemasangan awal infus aja, ya. Tapi habis itu kita langsung kasih MgSO4 karena untuk terapi meredakan kejang pada ibu eklamsi itu SOP-nya adalah memberikan MgSO4 bukan NaCl. Jadi jawabannya itu adalah C ya ya. Karena yang paling penting itu adalah berkolaborasi untuk pemberian MgSO4 bukan NaCl ya. Karena klien ini kan hipertensi ya teman-teman. Kalau kita kasih NaCl itu akan menyebabkan tekanan darahnya semakin tinggi bukannya meredah gitu ya. Maka jawabannya adalah C. Alhamdulillah sudah banyak yang benar. Next, silakan dijawab.
Oke, mari kita bahas. Seorang perempuan berusia 21 tahun hamil ketiga, usia kehamilan 12 minggu datang ke IGD karena nyeri, pendarahan, mual dan muntah. Hasil pengkajian menikah sudah 1 tahun dengan riwayat mulahidatidosa pada kehamilan berikut. Pada kedua kehamilan sebelumnya, ya. Setelah USG, pasien menangis dan bersedih karena telah kembali mengalami mulahidatidosa. Pasien merasa cemas dengan kondisi kesehatan dan rahimnya, padahal tes speknya selalu positif. Apakah masalah keperawatan yang tidak sesuai dengan kondisi pasien? Jadi kita diminta untuk mendeskripsikan kira-kira apa masalah keperawatan yang terjadi pada kasus mulahidatidosa ini. Dan kita cari yang nggak benernya apanya, ya. Nah, apa itu mulahidatidosa, teman-teman? Mulahidatidosa itu adalah kondisi di mana janinnya tidak berkembang dengan baik. Ya, yang seharusnya janin itu kan membelah sel-selnya, membentuk organ-organ gitu ya, membentuk tubuh bayi. Tapi pada kasus mulahidatidosa, dia bukannya membentuk seperti organ bayi, malah membentuk seperti gerombolan-gerombolan buah anggur yang tidak beraturan. Dan itu bukan janin akhirnya, tapi sebagai tumor jinak. Dan pada kasus mulahidatidosa tidak ditemukan adanya denyut jantung janin. Makanya kalau ibunya datang antenatal care itu bahkan di usia kehamilan 8 minggu itu bahkan akan langsung terlihat nih deformitas ataupun perkembangan janin yang tidak sesuai gitu ya. Dan emang tidak ada DJJ-nya gitu. Makanya kasus mulahidatidosa ini kita anggap juga sebagai kegagalan dalam kehamilan dan harus diaborsi ya gitu. Tapi kenapa Kak dia merasa kalau dia hamil gitu? Tes speknya selalu positif. Iya benar ya. Karena memang kasus mulahidatidosa ini memang beta HCG-nya masih ada seperti orang hamil. Dia masih mual muntah, bahkan perutnya itu juga membesar, bahkan ukurannya itu bisa melebihi besar dari ibu hamil lain yang sesuai usianya gitu. Jadi lebih besar gitu ya, karena memang tumor isinya gitu ya. Nah, makanya eh, kasus mulahidatidosa ini memang dia sering tidak teridentifikasi kalau misalnya ibunya tidak rajin melakukan antenatal care atau pemeriksaan kehamilan baik di puskesmas maupun di bidan maupun di klinik bersalin swasta seperti itu. Nah, apa masalah keperawatannya untuk kasus mulahidatidosa ini? Nah, masalah keperawatan yang bisa muncul adalah kurang pengetahuan ya. Kurang pengetahuannya gimana? Karena dia nggak tahu nih apa sebenarnya yang terjadi dengan dia. Kenapa mulahidatidosanya ini bisa berulang? Ya, harusnya kalau dia sudah mengalami abortus 2 kali, harusnya dia itu free dulu gitu ya, tahan dulu untuk bisa hamil berikutnya. Kenapa? Karena harus dievaluasi dulu nih, kira-kira kenapa nih terjadi abortus yang berulang seperti ini gitu ya. Nah, itu kurang pengetahuan terkait dengan diagnosis medis yang terjadi pada klien. Kemudian berduka tentu saja ya, karena kegagalan berulang pada kehamilannya, nyeri akut karena tindakan aborsinya ya, karena harus dikuretase. Dan juga ansietas ya terkait dengan gimana nih kondisi rahim saya udah 3 kali nih gagal terus gitu ya. Dan juga kecemasan terhadap prosedur medis yang harus dihadapi. Nah, jawaban yang tidak sesuainya itu adalah kelelahan. Kenapa kelelahan nggak masuk di sini? Karena untuk mengangkatkan masalah keperawatan kelelahan itu setidaknya harus ada data berupa klien merasa energinya itu terkuras habis dan tidak kembali utuh gitu dalam jangka waktu yang agak lama. Nah, itu belum ada di sini ya. Nah, kelelahan itu munculnya itu contohnya pada kasus ibu melahirkan ya di intranatal care INC kala 2. Itu bisa kita angkatkan masalah keperawatan kelelahan. Oke. Alhamdulillah sudah ada banyak yang pintar. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Silakan dijawab.
Oke, mari kita bahas ya. Seorang perempuan berusia 34 tahun datang ke Polikebidanan untuk memeriksakan kehamilannya. Pasien mengatakan saat ini adalah kehamilan ketiga, anak pertama keguguran dan anak kedua lahir prematur. Bagaimanakah status obstetri pasien tersebut? Nah, sebelum kita bahas, kita lihat dulu ya teorinya sedikit. Apa itu status obstetri, teman-teman? Status obstetri itu adalah status yang menunjukkan riwayat kehamilan dan persalinan seorang perempuan. Status obstetri ini ada tiga ya. Yang pertama adalah gravida. Apa itu gravida? Gravida itu adalah status kehamilan saat ini. Ini kehamilan keberapa? Nah, angkanya itu akan menunjukkan jumlah berapa kali seorang perempuan pernah hamil, baik yang kehamilannya sampai jadi lahir ataupun kehamilannya yang gagal. Kemudian ada para atau partus ya. Nah, ini menunjukkan jumlah kelahiran janin pada usia yang layak untuk hidup. Jadi kalau misalnya ada yang janin itu yang dia lahirnya di usia yang sebenarnya dia tuh bisa survive di luar rahim, itu termasuk ke dalam partus. Termasuk bayi-bayi yang lahirnya dalam kondisi sudah meninggal dunia. Ya, itu. Wow. Kalau misalnya dia udah meninggal di dalam rahim pada usia kehamilan 32 minggu, kemudian harus dilahirkan. Nah, itu hitungannya tetap partus ya, teman-teman, gitu. Kemudian abortus. Nah, abortus itu adalah menunjukkan kegagalan dalam kehamilan. Nah, yang dimaksud dengan kegagalan dalam kehamilan itu adalah kondisi di mana kehamilannya itu memang tidak layak untuk dipertahankan atau dia tidak eligible untuk berkembang sampai lahir gitu. Nah, ini biasanya terjadi karena adanya gangguan-gangguan seperti gangguan genetik, kemudian kondisi uterus yang tidak terlalu memadai gitu ya untuk berkembang, sehingga jadinya itu akan luruh atau meninggal sudah akhirnya nggak jadi berkembang itu memang di awal-awal awal kehamilan, biasanya kurang dari 20 minggu ya. Bahkan di definisi teori yang lain itu mengatakan 16 minggu ke bawah itu disebut dengan abortus. Dan juga berat janin ratanya itu sekitar 500 gram atau kurangnya. Jadi kalau dia sudah melewati usia 20 minggu lebih ya dan bayi terpaksa dilahirkan karena sudah meninggal dalam rahim, itu hitungannya bukan abortus lagi ya, tapi IUFD atau intrauterine fetal death, dan hitungnya adalah para bukan abortus ya. Nah, kita kembali lagi ke contoh soal ini. Seorang perempuan berusia 34 tahun datang ke Polikebidanan untuk memeriksakan kehamilannya. Pasien mengatakan saat ini adalah kehamilan ketiga, anak pertama keguguran, dan anak kedua lahir prematur. Bagaimanakah status obstetri pasien tersebut? Nah, jawabannya, pasien hamil ketiga, maka G3, anak pertama keguguran, maka abortusnya 1. Anak kedua lahir prematur, berarti masuknya P1 ya. Apa itu prematur? Prematur itu adalah persalinan di usia kehamilan kurang dari 36 minggu ya. Karena 36 minggu ke atas ya. 36 minggu ke atas ya, anggap 37 sampai 40 itu. Ini termasuk ke dalam uh, persalinan yang matang atau matur ya. Di mana dikatakan matang sempurna itu adalah di usia kehamilan 40 minggu. Nah, ini matang sempurna. Matang sempurna. Makanya kalau untuk menghitung kapan HPL ya, HPL itu kita menghitungnya di usia kehamilan 40 minggu ini gitu.
Jadi jawabannya adalah G3P1A1. Nah, contoh soal yang kedua, silakan dijawab. Oke, mari kita bukan. Kehamilan kedua anak lahir normal namun sudah meninggal di dalam rahim. Apakah status ibu hamil tersebut? Kita jawab ya. 8 minggu, maka ini hitungannya adalah abortus 1. Kehamilan kedua lahir IUFD, maka ini adalah partus 1. G3P1A1. Ya, alhamdulillah sudah banyak yang menjawab dengan benar. Next, silahkan dijawab. Oke, mari kita bahas seorang perempuan postpartum normal hari ketiga. Klien mengaku itu adalah kehamilan keduanya. Kehamilan pertama molahidatidosa yang diketahui pada usia kehamilan 8 minggu. Apakah status obstetri dari klien tersebut? Teman-teman sini jawabnya ada yang G2P0A1, G2P1A1 ya. Jawabannya adalah
Bentar. Nah, klien postpartum normal P1, kehamilan pertama mulai hidatidosa A1. Jadi jawabannya adalah P1A1. Apakah klien sedang hamil saat ini? Jawabannya tidak ya. Jadi kalau teman-teman menjawabnya itu adalah G2, itu artinya klien saat ini sedang hamil anak kedua. Kemudian P1 sudah pernah melahirkan satu kali, abortus 1 sudah pernah abortus satu kali. Kalau dia sudah pernah hamil satu kali, abortus satu kali, harusnya G-nya jadi berapa? Harusnya jadi 3 ya. Jadi hamil anak ketiga harusnya gitu. Jadi untuk menunjukkan G itu adalah kondisinya present tense saat ini tuh dia masih hamil atau enggak gitu ya. Jadi kalau misalnya dia sedang tidak hamil, udah selesai hamilnya dan sekarang udah postpartum, ya yang si G ini dia akan beralih menjadi P gitu ya. Jadi jangan dibuat P-nya 0 atau P-nya atau G-nya dijadiin tetap 2 ya gitu. Karena memang status obstetri ibu itu dia akan berubah dari ruangan intranatal care menuju ke ruangan postpartum atau postnatal care itu ya, ruangan rawat gabungan itu status obstetri ibu akan berubah ya. Yang awalnya dia hamil, kemudian di ruangan postpartum dia tidak hamil lagi. Jadi cukup P1 dan A1 saja. Jadi G itu berlaku kalau ibunya tengah hamil. Kalau lagi nggak hamil, G-nya nggak perlu dicantumkan. Ya, termasuk juga kasus-kasus pada ibu yang datang berkunjung ke klinik ginekologi ya. Biasanya mereka itu berkunjung untuk konsultasi terkait dengan misalnya ada yang CA mame, CA cervix, atau mungkin ada yang mengalami gangguan hormonal, ya gangguan menstruasi, ya kan banyak yang datang ya ke ginekologi itu. Nah, itu biasanya kita juga harus menuliskan status obstetrinya apa, berapa kali dia pernah hamilnya. Jadi cukup P dan A-nya saja. Ya, misalnya nih, klien itu dia P3A0, artinya dia sudah pernah melahirkan 3 kali dan belum pernah abortus. Nah, dari status P dan A itu kita bisa menghitung berapa kali dia pernah hamil. Ya, kalau dia P3A2 berarti dia sudah pernah hamil berapa kali? 5 kali. Melahirkan 3 kali, abortus 2 kali, jadinya 5 kali. Gitu ya. Termasuk juga pasien Nona. Nona itu kan dia belum pernah hamil ya. Berarti satu obstetrinya jadinya apa? P0A0. Artinya dia belum pernah hamil sama sekali. Gitu. Itu ada dituliskan di eh, status pasien di rekam medisnya. Oke, next. Silahkan dijawab. Oke, mari kita bahas. Seorang perempuan berusia 34 tahun datang ke poli kebidanan untuk memeriksakan kehamilannya. Pasien mengaku ini adalah kehamilan kelima dengan riwayat obstetris sebagai berikut. Nah, kita jawab aja ya. Kehamilan pertama lahir normal di bidan berarti P. Kehamilan kedua keguguran di usia 15 minggu berarti A. Kehamilan ketiga IUF di usia 32 minggu berarti P. Kehamilan keempat anak lahir prematur usia 35 minggu berarti P. Kehamilan kelima kehamilan saat ini G5. Jadi jawabannya adalah G5 P3. Alhamdulillah sudah banyak yang benar.
Oke, ada pertanyaan dulu nggak sebelum kita lanjut ke contoh soal di topik berikutnya? Kalau nggak ada, kita ngebut. Silakan dijawab. Baik, mari kita bahas. Seorang perempuan berusia 33 tahun melakukan pemeriksaan pertama di rumah sakit. Pasien mengatakan ia tidak tahu berapa usia kehamilannya saat ini dan tidak ingat kapan HPHT-nya. Hasil pengkajian Leopold 1 ditemukan bulat melenting TFU setinggi pusar. Berapakah perkiraan usia kehamilan pasien tersebut? Nah, kita bisa menghitung taksiran usia kehamilan klien kalau dia sudah diketahui HPHT-nya. Ya, itu normalnya seperti itu. Tetapi jika kliennya tidak ingat kapan HPHT-nya atau hari pertama haid terakhirnya, kita bisa memprediksi atau menaksir usia kehamilan itu berdasarkan patokan dari TFU-nya di mana. Nah, jadi menaksir usia kehamilan dari patokan TFU berada di posisi mana. Ya, jadi ini namanya em, taksiran dengan patokan ya gitu. Nah, jadi berdasarkan kasus itu, kalau dia mengatakan TFU-nya di setinggi pusar, kita bisa menggunakan rumus ini untuk bisa mengetahui kira-kira berapa usia kehamilannya. Ya, nih, jadi usia kehamilannya adalah 24 minggu itu setinggi pusar. Jadi usia kehamilannya adalah 24 minggu. Jawabannya adalah A. Nah, ini ya, teman-teman bisa hafalkan ini ya. Dia itu ini 12 minggu kira-kira sepertiga di atas simfisis, 16 minggu setengah simfisis dengan pusar, 20 minggu 2 per 3 di atas simfisis. Nah, biasanya untuk usia kehamilan 12 sampai 20 minggu ini kita agak susah untuk melacak di mana TFU-nya karena memang agak dalam dia uterusnya itu. Jadi biasanya kurang teraba. Biasanya kita sudah bisa menentukan TFU itu di sini di usia kehamilan 24 minggu gitu ya. Jadi kalau misalnya perabaan-perabaan untuk Leopoldnya itu untuk mengetahui TFU-nya itu kita mulai di usia kehamilan 24 minggu biasanya sudah terlihat kira-kira TFU-nya di mana ya. Kemudian di usia 28 minggu itu di sepertiga di atas pusar, 34 minggu setengah pusar dengan PX ya, proses sifoideus, 36 minggu setinggi PX. Nah, usia kehamilan 36 minggu ini adalah usia kehamilan dengan TFU yang paling tinggi. Nah, karena setelah 36 minggu, bagian terbawah janin akan mulai memasuki PAP sehingga TFU-nya juga semakin turun. Makanya di usia kehamilan 40 minggu itu dia akan turun 2 jari di bawah PX. Jadi jawabannya adalah A, 24 minggu. Next, silakan dijawab.
Oke, mari kita bahas. Seorang ibu berusia 28 tahun G2P1A0 datang ke poliklinik untuk memeriksakan kehamilannya. Pasien lupa kapan hari pertama menstruasi terakhir sebelum hamil. Hasil pengkajian, KU baik, TTV dalam batas normal, TFU 30 cm. Dari pemeriksaan level 2 diketahui kepala janin belum memasuki pintu atas panggul. Berapakah taksiran usia kehamilan pada kalian pada kasus ini? Kalau tadi kita menentukan usia kehamilan berdasarkan posisi TFU, kalau sekarang kita diminta untuk menaksir usia kehamilan berdasarkan panjang si TFU ini. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan rumus McDonald, yaitu menghitung taksiran usia kehamilan dengan mengetahui berapa panjang fundus uteri yang sudah diukur dengan meteran atau pita ukur. Rumusnya apa? Rumusnya itu adalah TFU kali 2 bagi 7 untuk mencari usia kehamilan dalam format bulan. Kemudian TFU kali 8 bagi 7 jika ingin mencari usia kehamilan dalam format minggu. Ini contohnya, seorang perempuan hamil 27 tahun datang memeriksakan kehamilan di puskesmas pada tanggal 1 Januari. Saat dilakukan anamnesis, kalian mengatakan lupa kapan HPHT-nya. Saat dilakukan pemeriksaan abdomen, Leopold 1 teraba kepala, TFU-nya 24 cm. Maka taksiran usia kehamilannya adalah kita masukkan ke dalam rumus ya. Rumus yang dipakai di sini biasanya adalah rumus minggu ya, karena sekarang usia kehamilan itu kan kita lebih banyak menghitungnya itu dalam format minggu ya. Jadi ini TFU kali 8 bagi 7 ya. Sini eh, TFU-nya 24 kali 8 bagi 7. Jawabannya adalah 27,4 minggu. Sekian lah gitu ya. Jadi saya menulis ini 27 minggu jalan 28. Nah, kita balik lagi ke soal ini. Kita ketahui TFU-nya 30 cm. Kita tinggal masukkan ke dalam rumus. TFU kali 8 bagi 7. 30 kali 8 bagi 7. Jawabannya adalah 34 minggu. Jadi jawabannya adalah C. Nah, oke, sampai di sini. Selanjutnya kita menghitung KPHT. Apa? Taksiran persaingan. Oke, mari kita bahas ya. Sebelum kita bahas itu, kita lihat dulu ya. Taksiran persalinan dengan menggunakan hukum Nagel. Jadi, hukum Nagel ini kita bisa menentukan kapan, ya bukan menentukan, tapi menaksir ya, kapan persalinan seorang ibu hamil dengan mengetahui kapan HPHT-nya. Jadi, harus tahu dulu nih HPHT-nya. Jika HPHT di bulan Januari sampai Maret, harinya tambah 7, bulannya tambah 9, tahunnya tetap. Jika HPHT-nya di bulan April sampai Desember, harinya tambah 7, bulannya kurang 3, tahunnya tambah 1. Udah jawab ya.
Klien Nyonya S berusia 25 tahun, G2P1A0 datang untuk melakukan pemeriksaan kehamilan. Dari data anamnesis diketahui HPHT-nya pada tanggal 15 Juli 2017. Tentukan taksiran persalinan dari Nyonya S. Nah, kita masukkan ke dalam rumus ya. Karena HPHT-nya di bulan ke-7 atau bulan Juli, maka rumus yang digunakan adalah harinya tambah 7, bulannya dikurangi 3, tahunnya tambah 1. Bulannya, tanggalnya 15 tambah 7, 22. Bulannya 7 kurang 3, 4 ya. Berarti bulan keempat ya. Bukan 4 bulan, tapi bulan keempat. Tahunnya tambah 1 jadi 2018. Maka hasilnya adalah 22 April 2018. Sudah banyak yang menjawab dengan benar. Next, silakan dijawab. Oke, mari kita bahas ya. Klien Nyonya T, usia 23 tahun, G1P0A0 datang untuk melakukan pemeriksaan kehamilan. Dari data anamnesis diketahui HPHT-nya pada tanggal 10 Maret 2018. Tentukan taksiran persalinan dari Nyonya T. Nah, jawabannya ini ya. HPHT klien pada bulan ketiga, bulan Maret ya. Maka rumus yang bisa kita gunakan adalah hari tambah 7, bulannya tambah 9, tahunnya tetap. Harinya 10 tambah 7, 17. Bulannya 3 tambah 9, 12. Tahunnya tetap 2018. Maka taksiran persalinannya adalah 17 Desember 2018. Alhamdulillah, sudah banyak yang benar ya. Nah, ini karena kita sudah selesai 1 jam ya, jadi mungkin saya akan masuk dulu ke PPT yang kedua ya, supaya kita bisa mengejar seluruh soal-soal di topik ini. Nah, kita masuk ke soal intranatal care. Silakan dijawab. Oke, mari kita bahas. Seorang perempuan berusia 25 tahun, G1P0A0, baru saja melahirkan bayi per vaginam spontan. Bayi tampak menangis kuat, warna kulit kemerahan, tonus ototnya baik, plasenta belum lahir, fundus uteri masih setinggi umbilikus. Tali pusarnya mulai memanjang dan terdapat semburan darah.
Apakah fase yang sedang dijalani oleh pasien saat ini? Nah, kita flashback sedikit ya tentang 4 tahapan dari persalinan normal. Jadi, persalinan normal itu ada 4 tahapan ya. Yang pertama namanya adalah kala 1. Kala 1 itu adalah pembukaan 1 sampai dengan 10. Jadi, proses pembukaan sampai lengkapnya 10. Kemudian kala 2 yang dimulai sejak pembukaan lengkap hingga bayi lahir. Jadi, kala 2 itu adalah proses melahirkan bayinya ya. Kemudian kala tiga itu dimulai sejak bayi lahir sampai kelahiran plasenta. Jadi kala 3 itu adalah proses melahirkan plasenta dan kala 4 adalah 2 jam observasi pasca kelahiran plasenta. Jadi kalau kita lihat ke dalam kasus ini, di sini bayinya baru saja lahir nih, bayi lahir perkaginan spontan ya. Bayi tampak menangis kuat. Nah, ini artinya dia sudah menyelesaikan kala 2 persalinan gitu. Nah, kemudian yang harus teman-teman perhatikan di sini, ini adalah tanda-tanda lahirnya plasenta. Nih, plasenta belum lahir, fundus uterus tinggi umbilikus tali pusar memanjang dan dapat temukan darah. Maka fase ini adalah fase infarto kala 3. Ya, dengan manajemen aktif kala 3 terdiri dari pemberian oksitosin dengan segera, penegangan tali pusat terkendali, dan fase uterus. Soal kedua, silakan dijawab. Oke, mari kita bahas. Seorang perawat akan melakukan pertolongan persalinan pada pasien berusia 24 tahun G1P0A0 di kamar bersalin puskesmas. Hasil pemeriksaan dalam diketahui ibu sudah memasuki pembukaan 5. Apakah tindakan yang harus dilakukan?
Nah, jawabannya adalah B. Memberikan pendidikan kesehatan tentang cara mengejan yang efektif. Nah, kita bahas dulu ya. Jadi tadi kita udah tahu ya teman-teman bahwasannya untuk pembukaan apa namanya untuk eh, prosedur persalinan normal itu kan ada 4 ya tadi ya. Yang salah satunya itu adalah kala satu. Kala satu itu adalah proses pembukaan. Nah, proses pembukaan ini terbagi atas dua. Yang pertama namanya adalah fase laten, yang kedua namanya adalah fase aktif. Nah, kalau fase laten ini sesuai dengan namanya, dia itu lebih pelan, lama ya. Yang mana fase laten ini dari pembukaan 0 sampai 3 cm gitu. Kalau fase aktif itu dimulai sejak pembukaan 4 sampai 10 cm. Nah, kalau ada ibu primigravida atau ibu yang baru pertama kali melahirkan datang ke klinik, dia masih di fase laten, biasanya kita tolak dulu. Kita minta ibu untuk pulang dulu ke rumah karena itu memang masih panjang waktunya untuk menjadi persalinan itu masih lama gitu ya. Karena memang fase laten ini dia memang berlangsungnya cukup lama, bahkan kalau untuk ibu primigravida bahkan bisa berhari-hari itu masih di fase laten. Dengan syarat kalau misalnya pembukaannya sudah adekuat, di mana frekuensi datangnya kontraksi uterus itu sudah 3 kali dalam 10 menit dengan durasi masing-masing kontraksinya itu lebih dari 40 detik, ibu sudah boleh dirawat inap karena artinya dia sudah memasuki fase aktif, di mana fase aktif ini proses pembukaannya akan lebih cepat. Biasanya satu pembukaan 1 jam. Makanya kalau sudah pembukaan 5, ibunya nggak kita suruh pulang lagi. Ya, jadi kalau misalnya bukan 5, ibunya kita rawat inap. Jadi kalau untuk dia awal-awal dirawat inap itu, apa yang harus kita lakukan? Ya ini tadi, memberikan pendidikan kesehatan tentang cara mengejar yang efektif, posisi-posisi yang bisa dipilih oleh ibu pada saat melahirkan gitu ya. Karena kalau nunggu-nunggu nanti pembukanya 7, 8, 9, 10, itu frekuensi datangnya mules itu lebih cepat gitu dengan durasi mulasnya akan lebih panjang dan itu tidak efektif untuk kita memberikan penkes. Jadi kalau di awal-awal pembukaan datang itu ya sebaiknya langsung diberikan penkes ya. Nah, untuk jawaban yang lain, ini keluarga ini ya, keluarga itu sebaiknya menemani ya, terutama suami ya, suami sebaiknya itu mendampingi sampai ke ruangan persalinan gitu, memberikan dukungan. Kalau masase pada bagian abdomen, nah ini sudah tidak dianjurkan ya teman-teman ya. Kenapa? Karena kan salah satu tujuan masase itu adalah untuk mendistraksi nyeri ya. Jadi masase itu adalah masuk ke dalam salah satu komponen untuk terapi non-farmakologis. Non-farmakologis itu ada masase, ada terapi dengan aromaterapi, kemudian ada dengan musik klasik gitu, atau musik-musik ya yang bisa menenangkan seperti itu. Nah, kalau kita mau melakukan masase yang tujuannya adalah mendistraksi nyeri, ingat ya, distraksi itu bukan berarti menghilangkan nyeri, tetapi kita mengalihkan fokus ibu supaya dia nggak terlalu berfokus kepada mulus-mulusnya. Jadi nanti mulusnya itu tetap ada, tapi dia nggak terlalu terasa, nggak terlalu merasakan oh ini mulus gitu. Itu ya kita bisa dengan memberikan pijitan. Pijatannya itu jangan di abdomen, karena abdomen ibu pada saat dia berkontraksi itu akan keras, padat, dan juga tegang. Kalau dikasih masase bukannya menambah nyaman, tetapi malah semakin menambah kontraksinya mulus-mulusnya gitu. Jadi kalau mau melakukan massage itu lakukan di pinggang, di punggung, di pundak, di kaki gitu. Jadi ibunya bisa mengalihkan fokusnya, nggak cuma berfokus kepada mulus-mulusnya aja gitu. Ya, yang tujuannya adalah untuk memberikan kenyamanan dan mengalihkan perhatian ibu. Kemudian memberikan ramuan tradisional, nah ini juga tidak disarankan lagi. Kenapa? Karena ramuan tradisional itu tidak memiliki, kadang-kadang tidak ada dosisnya, nggak tahu berapa dosis yang harus diberikan, tidak jelas latar belakang ilmiah ataupun kajian-kajiannya, hanya berdasarkan bukti-bukti dan evidence dari orang yang pernah nyoba aja gitu. Sehingga kita khawatir kalau kita berikan nanti apa namanya kita berikan eh, eh, ramuan tradisional ternyata dia memiliki efek yang sangat drastis gitu pada ibu sehingga kontraksinya benar-benar meningkat gitu. Nah, kita takutnya nanti terjadi yang namanya eh,
gawat kegawatan pada janin karena kontraksi terlalu dipaksakan seperti itu ya. Jadi mempercepat kontraksi itu kan juga harus ada prosedurnya ya gitu, harus ada tahapan-tahapan dan juga durasi apa eh, dosis yang harus diberikan gitu. Orang kita juga kalau melakukan induksi juga kan dosis oksitosinnya tertakar gitu, berapa yang harus diberikan dalam sejam ini segini, sejam ini segini gitu. Jadi memberikan ramuan nutrisional itu juga tidak disarankan lagi ya untuk mempercepat kontraksi. Nah, memberikan Penkes ini sudah ada dalam APN ya teman-teman ya. Apa itu APN? APN itu adalah asuhan persalinan normal. Asuhan persalinan normal ini adalah SOP yang sudah ditetapkan se-Indonesia Raya. Jadi semua dokter bidan perawat itu memakai APN ini untuk bisa untuk melakukan persalinan apa membantu persalinan. Dan kalau kalian mau membantu persalinan di rumah sakit itu kalian sudah harus punya sertifikat APN ini, sudah harus lulus ujiannya juga gitu ya. Next, silahkan dijawab. Oke, mari kita bahas pasien G2P1A0 usia kehamilan 39 minggu datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri pada ari-ari yang menjalar ke punggung sejak 4 jam yang lalu, adanya blood show, durasi nyeri semakin lama semakin cepat, tidak ada tanda-tanda pecah ketuban. Hasil pemeriksaan dalam didapatkan sudah pembukaan 5. Nah, kemudian ibu diminta untuk berjalan-jalan 2 jam kemudian sudah pembukaan lengkap 10. Cepat ya teman-teman pembukaannya ya, karena ini mungkin ibunya karena udah G2, nggak ada hamil anak kedua ya. Pada prosedur persalinan normal, tindakan berikutnya yang harus dilakukan adalah, jawabannya adalah, nih ini ada tidak ada tanda-tanda pecah ketuban ya, sampai akhir nggak ada dikatakan juga tanda-tanda pecah ketuban, maka jawabannya adalah persiapan pemecahan ketuban. Jawabannya D. Nah, kenapa jawabannya bukan E? Kita bahas ya. Jadi memang selaput ketuban itu dia harusnya bisa pecah secara alamiah ya teman-teman. Pecahnya karena memang selaput ketuban itu sudah mulai rapuh ya, karena usia kehamilannya sudah tua. Jadi lebih gampang untuk pecah ditambah dorongan bagian terbawah janin sehingga selaput ketuban itu tegang dan akhirnya bisa pecah. Nah, kalau misalnya dia sudah pembukaan lengkap tetapi tidak ada tanda-tanda pecah ketuban, maka yang harus kita lakukan itu adalah melakukan pemecahan ketuban secara manual, yaitu dengan melakukan teknik pemecahan ketuban dengan menggunakan setengah koher. Ya, jadi jawaban di sini adalah mempersiapkan pemecahan ketuban. Nah, gimana caranya? Ya, itu ada alatnya. Jadi kalau teman-teman ingat, kalau pada saat praktikum maternitas itu selain set kala 2, kita juga punya set hecting dan juga set amniotomi. Ya, tujuannya adalah itu untuk melakukan pemecahan ketuban gitu. Karena ketuban itu kalau dia sudah dipecahkan di pembukaan 10 itu bisa membantu memperkuat
kontraksi uterus. Jadi kontraksi uterusnya akan lebih adekuat gitu. Makanya sangat disarankan sekali untuk memecahkan ketuban di pembukaan-pembukaan akhir seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke postnatal care. Silahkan dijawab. Baik, kita bahas ya. Seorang ibu postpartum 3 hari yang lalu, berusia 27 tahun, dirawat di ruang rawat gabung kebidanan setelah melahirkan bayi pertamanya melalui seksio sesaria. Pasien mengeluh ASI baru keluar sedikit dan puting terasa nyeri ketika menyusui sehingga pasien takut untuk menyusui bayinya. Hasil pengkajian TTV dalam batas normal, puting susu ibu tampak lecet kemerahan. Apakah pendidikan kesehatan yang tepat untuk pasien? Nah, jawabannya adalah D, yaitu mengajarkan ibu tentang teknik menyusui yang tepat. Kita lihat nih jawaban teman-teman. Wah, sudah pinter-pinter semua ya. Kita bahas dulu. Ini ibunya baru pertama kali melahirkan. Kalau ibu baru pertama kali melahirkan, artinya dia juga baru pertama kali menyusui. Nah, pada ibu-ibu yang pengalaman pertama ini atau ibu primigravida itu biasanya dia memang teknik atau skill untuk menyusui bayinya itu kurang tepat biasanya. Nah, kalau dia lecet itu karena disebabkan perlekatan antara mulut bayi dengan aerolanya itu tidak pas. Yang seharusnya dihisap oleh bayi itu adalah bagian aerola, tetapi pada kasus ini yang dihisap oleh bayinya itu cuma bagian putingnya saja. Itulah yang menyebabkan lecet gitu ya. Nah, terus karena bayinya itu cuma menghisap bagian putingnya aja, ASINya nggak banyak yang keluar karena kan penumpukan ASI itu kan terjadinya di bagian aerola ya, aerola. Jadi yang dihisap itu cuma sedikit, yang keluar sedikit, makanya bayinya nangis-nangis. Nah, ibunya stres menganggap ASINya belum keluar gitu ya. Jadi apa masalah keperawatan utama untuk kasus ini? Masalah keperawatan utamanya adalah menyusui tidak efektif. Nah, ya, jadi di sini masalah keperawatan utamanya adalah menyusui tidak efektif. Nah, bisa disebabkan karena kurang pengetahuan ya, pengetahuan tadi. Sehingga salah satu intervensinya itu adalah mengajarkan ibu tentang teknik menyusui yang tepat ya. Sini ada opsi yang lain, kompres puting dengan air dingin. Ini kurang pas ya teman-teman, karena kan payudara itu kan suhu tubuh ya. Jadi sebaiknya gunakanlah air yang hangat-hangat kuku supaya itu juga bisa membuat ibu lebih rileks, lebih tenang ya. Tambah juga itu bisa memperlancar
apa namanya aliran darah gitu. Kemudian istirahat dari menyusui hingga puting sembuh dan juga kurang tepat ya. Justru kalau misalnya ada ASI, terus ibunya kita suruh berhenti menyusui, itu bahkan akan menimbulkan masalah baru. Nanti payudaranya padat, keras, ASINya rembes, ibunya demam. Itu ya. Nah ya justru kalau misalnya seperti ini biasanya kita ngasih salep doang ya untuk mempercepat proses penyembuhan lecet-lecetnya gitu ya. Tapi kalau kita sudah memperbaiki teknik menyusuinya, itu biasanya akan mengurangi nyerinya jauh lebih baik gitu. Ya, jadi ajarkan dulu gimana perlekatan yang benar sehingga nanti ibunya juga lebih nyaman pada saat menyusui. Tapi kalau misalnya benar-benar nih nggak bisa menyusui ya kita bisa memerah ASINya gitu ya. Jadi bukan berhenti menyusui sama sekali. Menggunakan susu formula untuk sementara ini juga kurang tepat ya teman-teman. Untuk pemberian susu formula sendiri itu kan sebenarnya ada indikasinya ya gitu. Indikasi kita ngasih susu formula untuk bayi itu adalah yang pertama disebabkan karena berat badan lahirnya rendah. Yang kedua karena terjadinya penurunan berat badan yang signifikan di 1 bulan pertama itu boleh untuk dikasih support gitu. Atau mungkin ibunya benar-benar nggak bisa menyusui itu juga bisa kita kasih support ya susu formula. Konsultasi dengan dokter spesialis untuk pengobatan ini juga kurang tepat ya. Intervensi kolaborasi itu ya bisa kita lakukan kalau mungkin lecetnya itu sudah kronis ya. Contohnya sudah bernanah, sudah berdarah ya gitu. Infeksi, merah, panas gitu. Mungkin kita bisa berkolaborasi dalam pemberian antibiotik. Next, silakan dijawab. Oke, mari kita bahas ya. Ini gampang nih insya Allah. Ibu postpartum hari ke-7 didapatkan hasil pengkajian. Klien mengeluh payudaranya bengkak, teraba hangat dan keras. Terasa nyeri dan ASI tidak mau keluar. Pasien juga mengeluh badannya terasa lemas dan suhu tubuh 38,9 derajat Celcius. Dari pemeriksaan diagnostik, dokter menegakkan diagnosis mastitis pada pasien. Apakah masalah keperawatan prioritas yang tepat? Nah, di sini masalah diagnosis medisnya apa? Mastitis. Apa itu mastitis? Mastitis itu adalah peradangan pada payudara atau disebabkan karena infeksi bakteri yang memasuki payudara melalui puting. Hal ini sering terjadi ketika ibu menyusui memiliki puting yang terluka atau pecah-pecah, atau karena ibu tidak menyusui dalam waktu yang lama, atau karena menyusui yang tidak tuntas sehingga payudaranya tidak benar-benar kosong. Masalah keperawatan apa yang muncul pada kasus mastitis ini, teman-teman?
Antara lain ada nyeri, ada hipertermi, demam ya, kemudian ada ketidakefektifan pemberian ASI, dan risiko infeksi berulang. Nah, tetapi kalau semuanya muncul, maka masalah keperawatan utama yang bisa kita berikan intervensi terlebih dahulu ada apa? Adalah hiperterminya, ya. Kenapa? Karena kan hipertermi itu kan suhu tubuh ya. Suhu tubuh itu termasuk ke dalam salah satu tanda-tanda vital. Jadi kita kasih dulu nih, apa namanya? Kita kasih dulu antipiretiknya, dikompres dulu. Nah, nanti kalau ibunya sudah mulai agak mendingan, baru kita lakukan, sambil kita lakukan breast care. Ya, breast care itu adalah mengeluarkan ASI yang tersumbat tersebut sehingga nanti bisa mengurangi nyeri. Kalau ibunya udah oke, baru dikasih penkes gitu ya. Jadi satu-satu dulu. Nah, next silahkan dijawab. Ini nomor berapa ya? Nomor 3. Loncat nomornya di 5. Silahkan dijawab. Oke, mari kita bahas. Ibu muda berusia 16 tahun baru saja melahirkan anak pertamanya di ruang kebidanan satu rumah sakit secara spontan per pagi 6. Bayi lahir sehat dan bugar. Hasil pengkajian ditemukan klien merasa cemas berkepanjangan. Klien tampak kesal ketika bayinya menangis. Klien juga menolak untuk menyusui bayinya serta mengatakan merasa tertekan setiap kali tidak bisa menenangkan bayinya. Kondisi ini disebut dengan jawabannya adalah postpartum blues atau bahasa umumnya adalah baby blues gitu. Nah, ini dia ya. Ibu muda, cemas, kesal ketika bayinya menangis, menolak untuk menyusui bayinya, serta merasa tertekan. Jadi data itu menunjukkan adanya gejala postpartum blues. Penyebabnya apa? Biasanya disebabkan karena usia ibu yang masih tergolong muda ya. Jadi kurang siap untuk secara mental untuk menjadi ibu baru. Jadi ada teori namanya Becoming a Mother dari Meltzer ya, itu menyebutkan bahwasanya butuh adaptasi untuk bisa menjadi ibu baru. Nah, pada ibu yang muda biasanya itu memang kurang secara mental belum siap untuk itu. Ditambah itu karena postpartum blues itu juga biasanya disebabkan karena perubahan hormon pada saat melahirkan ya. Jadi adanya penurunan kadar estrogen dan progesteron yang tiba-tiba pada saat persalinan. Nah, jadi apa gejala dari postpartum blues ini ya? Postpartum blues itu sendiri kan memang gangguan psikologis ya. Jadi memang menyentuh area-area psikologis ya yang muncul di hari ketiga dan hari kelima pasca melahirkan, di mana ibunya akan mengalami depresi, mudah menangis, ya, lagi ditambah kurang istirahat gitu. Nah, harusnya karena ini cuma ada proses adaptasi, postpartum blues ini harusnya selesai di minggu pertama pasca melahirkan, ya, nggak lama-lama, nggak yang berlarut-larut sampai sebulan 2 bulan, nggak gitu. Tetapi kalau ternyata postpartumnya nggak selesai-selesai, maksudnya postpartum bluesnya nggak selesai-selesai, bahkan meningkat hingga berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, itulah yang kita sebut dengan depresi postpartum.
Jika gejalanya semakin parah sehingga menyebabkan ibu berhalusinasi, memiliki keinginan untuk bunuh diri atau membunuh anaknya, atau memiliki perilaku-perilaku kekerasan pada diri sendiri atau anaknya, itu disebut dengan psikosis postpartum. Nah, ini kalau di tahapan psikosis ini harusnya ibu sudah dirawat di klinik kejiwaan karena dia sudah membutuhkan bantuan psikiatri ya. Jadi kita bisa simpulkan ini awalnya adalah postpartum blues dulu ya. Postpartum blues, kemudian kalau dia nggak selesai-selesai nggak berbulan-bulan dan bertahun-tahun ini adalah DPP. DPP itu apa? Depresi postpartum. Kalau gejala depresi postpartum ini sudah meningkat, menyebabkan ibu berhalusinasi, ini disebut dengan psikosis postpartum. Psikosis ini udah seperti orang gangguan jiwa ya. Jadi memang kalau ada yang mengatakan jangan dianggap remeh postpartum itu benar gitu adanya. Karena itu yang nanti akan menyebabkan sampai ke psikosis. Oke, next silahkan dijawab. Oke, mari kita bahas. Pasien perempuan berusia 36 tahun datang melakukan pemeriksaan di poliopsgin. Dari hasil pengkajian ditemukan kelainan postpartum normal dengan episiotomi 1 minggu yang lalu. Episiotomi itu apa teman? Episiotomi itu adalah perobekan yang dilakukan secara manual pada jaringan perineum ya untuk memperlebar jalan lahir. Nah, di sini tekanan darahnya normal ya, 110/70, tetapi suhu tubuhnya mencapai 38,5 derajat Celcius, frekuensi nafas 20 kali per menit, serta frekuensi nadinya 90 kali per menit. Apakah pemeriksaan yang tepat untuk dilakukan pada kondisi klien saat ini? Yang ditanya itu adalah pemeriksaan penunjangnya ya. Jawabannya adalah C, yaitu pemeriksaan lokea apakah berbau busuk atau purulen. Nah, lokea yang berbau busuk atau purulen itu merupakan salah satu tanda-tanda gejala terjadinya infeksi postpartum. Ya, infeksi postpartum penyebabnya bisa banyak ya. Ada yang karena sisa plasenta yang tertinggal, karena memang personal hygiene-nya yang kurang, infeksi kuman, ya, kurangnya menjaga kebersihan area perineum gitu. Jadi jawabannya adalah C. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh-contoh soal yang berhubungan dengan kontrasepsi. Silakan dijawab.
Oke, mari kita bahas. Pasien perempuan berusia 40 tahun datang ke Polikebidanan untuk konsultasi penggunaan kontrasepsi. Pasien mengatakan telah memiliki 7 orang anak dan tidak ingin punya anak lagi. Sebelumnya, pasien pernah menggunakan implan, namun menstruasinya menjadi tidak teratur. Pasien ingin menggunakan metode kontrasepsi yang efektif. Apakah metode yang tepat untuk pasien? Di sini kita garis bawahi dulu ya, usianya sudah 40 tahun, telah memiliki 7 orang anak, dan tidak ingin punya anak lagi. Maaf, ya, tidak ingin punya anak lagi. Sebelumnya pernah menggunakan implan namun menstruasinya menjadi tidak teratur. Ingin metode kontrasepsi yang efektif. Metode kontrasepsi yang efektif untuk klien berusia 40 tahun, anaknya sudah 7 dan sudah tidak ingin punya anak lagi, jawabannya adalah tubektomi, yaitu kontrasepsi mantap atau kontak atau steril. Ya, jadi ini yang harus teman-teman perhatikan ya. Jadi tubektomi itu merupakan salah satu jenis kontrasepsi modern non-hormonal, yaitu dengan cara memotong kedua saluran telur atau saluran tuba falopi. Apa itu saluran tuba falopi? Jadi saluran tuba falopi itu kalau digambarkan kurang lebih kayak gini nih gambarnya. Ini ovarium, ini ada saluran ya, saluran telur yang menghubungkan antara ovarium dengan uterus. Nah, jadi ada dua nih. Nih. Nah, ini adalah uterus ya. Nah, ini ovum itu dihasilkan di sini, ovarium. Nah, sementara sperma datangnya dari sini nih. Nih, dari sini ya. Nanti mereka bertemunya di tuba falopi ini. Jadi, kalau tubektomi itu kita memotong kedua saluran telur ini sehingga tidak ada lagi akses pertemuan antara sel sperma dengan sel ovumnya gitu. Makanya ini disebut juga dengan steril. Biasanya apa indikasi kita melakukan steril atau tubektomi ini? Indikasinya adalah yang pertama paling penting itu adalah usia sudah 40 tahun. Nah, usia 40 tahun itu bukannya berarti nggak bisa hamil ya teman-teman. Bisa hamil, tapi kehamilannya adalah kehamilan yang beresiko. Beresiko kenapa? Beresiko bisa menjadi apa namanya? Ada kemungkinan terjadinya adanya penyakit-penyakit yang bisa memberatkan seperti yang tadi kita udah bahas ya, ada eklamsi gitu ya, preeklamsi berat yang frekuensinya itu bisa meningkat pada klien dengan usia 40 tahun ke atas. Ada hipertensi pada masa kehamilan, ada uh, diabetes mellitus gestasional gitu ya. Ada juga yang mengalami gangguan-gangguan genetik gitu ya. Makanya sudah tidak disarankan lagi usia 40 tahun ke atas itu untuk hamil. Nah, apalagi ini anaknya sudah 7 orang anak dan sudah tidak ingin punya anak lagi. Ya, gitu. Ini jadi ini indikasinya sudah cocok lah untuk memilih tubektomi. Selain tubektomi, yang untuk steril ini ada satu lagi yaitu namanya adalah vasektomi. Kalau vasektomi itu apa? Vasektomi itu adalah sterilisasi yang dilakukan pada pria dengan cara memotong saluran sperma yang ada di skrotumnya itu. Jadi nanti pada saat ejakulasi, cairan ejakulasinya tidak lagi mengandung sperma yang bisa membuahi. Ya, jadi boleh dipilih nih antara suami dengan istrinya siapa yang mau steril. Nggak harus kedua-duanya ya. Nah, kemudian ini ya, tubektomi itu pada usia yang berisiko untuk hamil dan bersalin. Kita lihat opsi yang lain. Ini opsi pil KB, KB suntik implan itu merupakan salah satu jenis kontrasepsi modern hormonal ya. Modern hormonal itu. Yang ini contohnya pil, suntik, dan implan. Nah, untuk kontrasepsi-kontrasepsi yang menggunakan hormonal itu tidak disarankan lagi bagi klien yang berusia 35 tahun ke atas atau 40 tahun ke atas itu sebaiknya jangan menggunakan kontrasepsi hormonal. Kenapa? Karena menggunakan kontrasepsi hormonal itu memiliki efek samping. Efek sampingnya ini dikhawatirkan nanti akan semakin berat kalau dia usianya sudah 40 tahun
tahun ke atas. Efek sampingnya itu contohnya apa, Kak? Contohnya kalau pil KB itu bisa menyebabkan hipertensi, bisa menyebabkan kegemukan, ya karena eh, penumpukan hormon yang diminum setiap hari, karena pil KB ini kan diminum setiap hari ya teman-teman ya, itu bisa mengganggu eh, stabilitas hormon-hormon yang lain sehingga sistem kerja tubuhnya itu akan kacau lah seperti itu. Jadi kalau pada usia 40 tahun ke atas itu efek sampingnya akan lebih terasa lagi gitu ya. Sehingga termasuk juga klien-klien yang sudah memiliki riwayat penyakit-penyakit degeneratif sebelumnya, sepertinya dia ada riwayat hipertensi, riwayat DM gitu ya, hepatitis dan lain sebagainya, itu gejalanya akan semakin memberat kalau dia menggunakan kontrasepsi hormonal ini. Jadi kontrasepsi hormonal ini disarankannya itu bagi usia di bawah 35 tahun. 35 tahun ke atas sebaiknya tidak lagi menggunakan kontrasepsi hormonal. Jadi kalau tidak hormonal ada satu lagi nih namanya IUD. Kalau IUD ini contohnya apa? IUD ini adalah kontrasepsi modern non-hormonal. Jadi non-hormonal itu ada dua ya. Yang modern non-hormonal itu ada dua. Yang pertama IUD, yang satu lagi itu adalah yang tadi tubektomi atau steril ya. Nah, kalau IUD itu apa? IUD itu nama adalah intrauterine devices atau disebut juga dengan AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim, yaitu dengan cara memasukkan alat ke dalam uterusnya. Jadi IUD itu bentuknya seperti huruf T ya, teman-teman ya. Seperti huruf T ini ya. Huruf T yang dimasukkan ke dalam uterus yang tujuannya itu adalah untuk mencegah pertemuan antara sel sperma dengan sel ovum gitu. Ya, tapi IUD ini ada juga efek sampingnya. Efek samping pasca pemakaiannya itu seperti pendarahan sesaat ya. Kemudian ada juga risiko bergeser keluar dari uterusnya dan juga tidak disarankan bagi klien-klien yang sudah memiliki riwayat-riwayat pendarahan postpartum atau penyakit-penyakit yang berhubungan dengan alat reproduksi internal pada perempuan itu tidak disarankan untuk menggunakan IUD ya. Karena apa? Karena IUD ini kan ada efek samping pasca pemakaian itu kan pendarahan sesaat ya. Jadi kalau misalnya dia sudah memiliki riwayat pendarahan sebelumnya, dikhawatirkan nanti kalau pasang IUD malah semakin tambah parah pendarahannya. Makanya tidak disarankan lagi untuk menggunakan IUD gitu ya. Jadi kalau misalnya mau steril, ya kalau tidak mau benar-benar tidak mau punya, ya sebaiknya gunakanlah kontrasepsi mantap tadi. Nah, kalau IUD ini dia bagus ya teman-teman sebenarnya kalau untuk dia usianya masih, nah, kalau pengen menjarangkan kehamilan ya nggak apa-apa pakai IUD karena IUD ini bisa dipakai selama maksimal 40 tahun. Jadi nggak ada hormonnya juga gitu. Jadi nggak ada resiko-resiko efek samping pemakaian hormonalnya nggak ada gitu. Kalau implan dia maksimal 3 tahun, 3 sampai 5 tahun. Kalau KB suntik itu dia harus disuntikan per bulan, sekali sebulan, sekali 3 bulan gitu. Kalau pil KB dia itu setiap hari, ya setiap hari minum pil KB. Jadi pil KB itu bentuknya kecil-kecil banyak gitu ya. Itu jawabannya. Eh, next silahkan dijawab. Oke, mari kita bahas.
Klien postpartum hari ke-25 P2A0 berusia 26 tahun datang ke Poli Kebidanan bersama suami untuk konsultasi kontrasepsi. Klien menginginkan kontrasepsi yang efektif dan efisien karena sering tidak disiplin. Klien juga ingin tetap menyusui bayinya hingga usia 2 tahun. Klien berencana memiliki momongan setelah anak kedua berusia 3 tahun. Klien dengan riwayat pendarahan postpartum pada persaingan pertama. Apakah metode kontrasepsi yang tepat? Kalau misalnya kliennya itu ingin tetap menyusui bayinya hingga usia 2 tahun ya, dan juga dia pengen punya momongan itu setelah anaknya berusia 3 tahun gitu. Nah, kita bisa memilih kontrasepsi yang sifatnya tahunan. Nah, kalau untuk yang ingin tetap menyusui, kita bisa memilih, ini contohnya IUD ya implan dan IUD. Nah, kalau misalnya pertanyaannya adalah ingin tetap menyusui hingga bayinya berusia 2 tahun, berarti kita harus memilih kontrasepsi yang aman bagi ibu menyusui. Kontrasepsi yang aman bagi busui adalah yang tidak mengandung estrogen. Jadi kalau misalnya pun harus memilih kontrasepsi yang ini yang hormonal ya bisa implan ya, karena implan ini dia hanya mengandung progestin. Jadi aman untuk ibu menyusui. Kemudian bisa pilih apalagi contohnya IUD, karena IUD ini tidak ini ya, IUD ini nggak pakai hormon ya. Kemudian bisa lagi yang mana? Yang sederhana, kontrasepsi sederhana. Kontrasepsi sederhana contohnya apa teman-teman? Ada banyak ya, ada batang berkala, kemudian coitus interruptus, menggunakan kondom, metode kalender gitu ya, itu bisa. Nah, di sini, tapi kalau untuk kontrasepsi sederhana kan ini ya, apa namanya, ada risiko untuk gagalnya itu sangat tinggi kadang-kadang kalau dia nggak disiplin ya. Nah, jadi tapi di sini teman-teman ada kondisi. Kondisinya adalah kliennya dengan riwayat pendarahan postpartum pada persalinan pertama. Yang mana ini merupakan apa teman-teman? Ini riwayat pendarahan postpartum ini merupakan kontraindikasi untuk pemasangan IUD gitu ya. Kontraindikasi untuk pemasangan IUD. Sehingga kita harus mencoret di sini apa? Mencoret IUD. Nah, ini. Kalau pil KB disarankan nggak? Nggak ya, karena pil KB ini dia mengandung kebanyakan estrogen. Jadi takutnya itu bisa mengganggu menyusui. Suntik 3 bulan, suntik 3 bulan ini ada yang mengandung estrogen, ada yang mengandung progestin. Jadi harus cek secara ini apa namanya secara bertahap gitu ya. Waktu itu kita harus tahu dulu nih kandungannya apa ke si pemberi suntikannya nanti itu. Lagian suntik 3 bulan itu kan harus di apply setiap 3 bulan ya. Sementara dia butuhnya itu yang bisa tahan 2 tahun atau sampai 3 tahun lah gitu ya. Maka 3 bulan ya. Tubektomi jelas tidak ya, karena kan pasien masih pengen punya anak. Nah, jadi jawabannya adalah implan. Karena implan hanya mengandung progestin tanpa estrogen. Jadi jawabannya adalah E. Gitu. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Aman semuanya? Oke, kalau tidak pertanyaan lagi, contoh soal sudah selesai ya, beribet. Contoh soal saya sudah selesai semuanya. Kalau ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut, bisa menghubungi saya via Instagram @ainiciahayamata ya. Boleh, insya Allah saya akan jawab pertanyaan teman-teman jika saya bisa menjawabnya. Oke, kalau tidak pertanyaan lagi, saya cukupkan sampai di sini untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan bisa lulus UKOM semuanya dengan nilai terbaik. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan banyak-banyak maaf ya kalau ada kekurangan.
Saya izin akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum.